Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1056 sampai bab 1060. Kapal terbang itu meninggalkan tanah 1000 bilah. Tang senior, apakah kita akan pergi ke kota Wangjing sekarang? Izanil bertanya. Tidak, kata Omi tanpa ragu-ragu. Xiao Meng berkata, saudara Omi, kita akan pergi ke Gunung Hayat untuk menemukan Wan Fatian sekarang. Apakah kita perlu membawa mereka bersama kita juga? Mengapa kita tidak meminta mereka menunggu di suatu tempat dan mengambilnya ketika kita kembali? Omi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Toh ada cukup ruang di kapal terbang. Tidak ada salahnya membawa mereka. Selain itu, bukan ide yang buruk untuk membawa mereka melihat dunia. Baiklah, Xiao Meng mengangguk. Mereka bertiga dari Yiyue Villa semuanya tampak bersemangat. Tujuan perjalanan Omi adalah Gunung Hayat, kampung halaman Wan Fatian. Mengenai di mana kampung halaman Wan Fatian berada, jika bukan karena fakta bahwa dia kebetulan melihat catatan dari 100 tahun yang lalu di Imun Villa, tidak ada yang akan benar-benar tahu. Oleh karena itu, Omi menduga sangat mungkin Wan Fatian berada di Gunung 100 Kegembiraan. Keinginan Omi untuk menemukan Wan Fatian sangat kuat di dalam dirinya. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Namun, yang tidak diketahui Omi adalah bahwa dunia berada di tengah-tengah peristiwa yang menghancurkan bumi. Di Pulau Martialwood, Tuan Pulau Hutan Bela Diri sedang bermeditasi di sebuah ruangan sederhana. Tiba-tiba, Tuan Pulau membuka matanya dan berkata, teman, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak turun dan minum teh? Tuan Pulau telah merasakan ki yang sangat kuat tiba-tiba muncul di atap, yang membuatnya gemetar, dan dia tanpa sadar menghela nafas. Sudah waktunya untuk pergi. Tuan Pulau sepertinya meramalkan bahwa dia akan mati pada hari ini, tetapi dia tidak memiliki rasa takut di dalam dirinya. Detik berikutnya, sebuah suara yang dipenuhi ketidakpedulian datang dari atap, layak menjadi yang ketiga di dunia. Saya baru saja mendarat di kaki saya dan menyadari keberadaan saya. Dibandingkan dengan yang saya bunuh, Anda jauh lebih kuat. Tuan Pulau duduk di rumah dan tidak berdiri. Dia tetap duduk dan berkata, berlebihan, tapi sayangnya saya bukan lagi yang ketiga di dunia. Sepertinya sebelum kamu datang berbaring, kamu sudah membunuh puncak lain. Berani-berani aku bertanya kepada teman-teman lama Ana yang mati di bawah pedangmu. Hantu tua tanpa angin, Bai Mingzi, akhir surga, Raja Yin Yue, semua sekelompok orang yang sia-sia. Fiu, Tuan Pulau menghembus napas dalam-dalam. Hantu tua tanpa angin, Bai Mingzi, Master Gerbang Akhir Surga, dan Raja Bulan Yin. Semuanya berada di puncak generasi mereka. Tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka semua telah melangkah maju. Di atap, sebuah suara sedingin es berkata, Tuan Pulau Bela Diri, apakah kamu belum siap untuk keluar? Aku ingin kamu mati dengan pedangku. Tuan Pulau menghela nafas. Apa yang seharusnya akan selalu datang. Setelah mengatakan itu, Tuan Pulau melompat melalui atap dengan satu guncangan. Tubuhnya terbang melalui atap dan mendarat di atap. Dan sekilas melihat orang itu berdiri di atap di sebelahnya. Mengenakan topeng hantu hitam. Semuanya berpakaian hitam. Seolah-olah dia akan pergi ke pemakaman. Dengan kemarahan di sekujur tubuhnya. Memberikan perasaan mencium yang berat. Tuan Pulau mengerutkan kening. Tidak tahu siapa dia. Ketika orang seperti itu tiba-tiba muncul di dunia ini. Melihat penampakan. Dia seharusnya seorang wanita. Dia tampaknya tidak terlalu tua. Pada saat ini, Tuan Pulau tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika Omi berduel dengan Yang Guan sebelumnya. Yang Guan sangat tidak normal. Pada saat itu, Tuan Pulau bertanya-tanya apakah Yang Guan telah dikalahkan oleh seseorang. Tuan Pulau bertanya, teman ini, apakah kamu sudah mengalahkan Yang Guan? Wanita bertopeng hantu hitam itu bersinar. Pejabat Yang adalah satu-satunya. Saat ini, yang dapat melarikan diri di tangan saya. Martial Islander. Saya harap Anda adalah orang kedua yang dapat melarikan diri di tangan saya. Hahaha. Hahaha. Tuan Pulau tertawa keras. Kalau dipikir-pikir, Yang Guan benar-benar telah dikalahkan oleh orang ini. Dan sepertinya tipe orang yang telah kalah begitu parah sehingga dia hampir kehilangan nyawanya. Pantas, kata Tuan Pulau. Penduduk Pulau Bela Diri. Jangan mengecewakan pedangku. Wanita bertopeng hantu hitam mengangkat pedangnya di tangannya. Pedangnya gemetar di tangannya seolah-olah dia tidak sabar untuk keluar dari sarungnya.
Ketika Tuan Pulau Hutan bela diri melihat pedang di tangan, dia bingung dan bertanya. Pedang di tangan yang mulia adalah pedang bulan pemakaman yang hilang dari villa pedang terkenal. Wanita bertopeng hantu hitam itu hanya memancarkan dingin. Amarah hitamnya meresap ke tubuhnya, dan cahaya dingin yang masuk dari matanya. Tuan Pulau bela diri sepertinya sudah tahu siapa dia. 9 dari 10. Itu adalah Mu Qianji yang telah mencari Omi beberapa tahun yang lalu. Hanya saja, Tuan Pulau melihat kemarahan yang meresap ke tubuhnya dan sudah tahu bahwa Mu Qianji saat ini bukan lagi Mu Qianji pada awalnya. Oleh karena itu, Tuan Pulau tidak banyak berbicara, dan tidak ada maksud untuk mengatakan lebih banyak. Berdengung, pada saat ini, pedang di tangan wanita topeng hantu hitam keluar dari sarungnya. Tuan Pulau Wulin tidak melarikan diri seperti Yang Guan dan segera mengangkat tangannya untuk menemuinya. Tetapi sayangnya, pihak lain terlalu kuat. Dan Tuan Pulau Wulin tahu bahkan sebelum dia bergerak bahwa dia tidak akan bertahan hari ini dan tidak akan pernah menjadi tandingan. Seperti yang diharapkan, pihak lain menyerangkan pedangnya. Kemarahan hitam turun dari langit. Dan dengan satu pedang, Tuan Pulau sudah mati. Dentang, detik berikutnya, suara pedang yang terdengar. Sementara di sisi lain, tangan Tuan Pulau tetap terangkat. Dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuat satu gerakan pun. Tuan Pulau berdiri tak bergerak di atap. Matanya kehilangan pancarannya saat dia melihat ke sisi lain. Sudut mulutnya masih mempertahankan lekuk senyum. Seolah berkata, Tuan, kakak senior, dan teman-teman lama dari saat itu, saya di sini. Tubuh Tuan Pulau perlahan jatuh. Pada saat yang sama, rumah tempat dia berdiri di kakinya runtuh dengan ledakan keras. Tetapi bahkan rumah itu hancur menjadi dua oleh pedang pihak lain. Menguasai, di kejauhan, murid-murid Tuan Pulau terbang dengan panik. Wanita bertopeng hantu hitam itu sudah tidak bisa ditemukan dimanapun. Dekan tua, Jindolf, Lin Bai, dan yang lainnya, panik menemukan Tuan Pulau di rumah yang runtuh. Sayangnya, Tuan Pulau sudah mati, tetapi dia masih tersenyum. Seolah-olah dia tidak memiliki penyesalan atau keluhan tentang kematiannya. Tuan, woho, murid-murid lama Tuan Pulau semuanya menangis dengan getir. Di kota Wangjing, Omi, Tang Senior, cepat keluar. Seorang lelaki tua puncak, terbang dari langit yang jauh, meneriakkan nama Omi bahkan sebelum dia mendarat di tanah. Yanlong segera menyapanya dan menyembah. Senior Yanlong, temui Senior Changsir. Orang tua puncak yang sibuk berkata, di mana Omi? Saudara Tang tidak ada di kota pengamatan. Kemana dia pergi? Saudara Tang sudah pergi sebulan yang lalu, mengatakan dia akan mencari petunjuk tentang 10.000 fathom. Kemeja Chang Senior, untuk apa kamu begitu ingin menemukan Omi? Yanlong, lelaki tua itu dengan bingung. Lelaki tua ini adalah salah satu dari 30 pembangkit tenaga listrik puncak di dunia. Mengapa dia tiba-tiba datang mencari Omi? Itu terlalu tidak biasa. Omi ini, apa cara yang baik untuk menemukan Wan Fatian? Apa yang bisa ditemukan pada orang mati? Senior, hal hebat. Apa yang telah terjadi? Yanlong tiba-tiba merasa seolah-olah sesuatu yang besar sedang terjadi. Jika tidak, itu tidak akan membuat pembangkit tenaga listrik puncak begitu cemas. Sesuatu yang bisa membuat pembangkit tenaga listrik puncak begitu cemas pastilah peristiwa dunia. Dan Yanlong juga tiba-tiba mengencangkan krisannya, seolah merasa olah akhir dunia akan datang. Apakah kamu tidak mendapatkan pesannya? Kerajaan malam gelap. Matriark baru telah naik ke tampuk kekuasaan. Matriark baru ini jauh lebih brutal dan bermusuhan daripada matriark sebelumnya. Dia telah menjadi kerasukan dan membunuh tanpa berkedip. Dia tidak hanya membunuh matriark asli, tetapi dia juga membunuh orang di mana-mana. Tidak ada yang bisa menghentikan. Sejauh ini, 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik puncak telah mati olehnya. Apa? Yanlong tercengang. Matriark baru dirasuki dan berkeliling membunuh orang. Ini benar-benar bencana bagi dunia. Tidak heran lelaki tua ini sangat cemas. Ini bisa terjadi. Sejauh ini, hantu tua tanpa angin, Bai Mingzi, Master Gerbang Tak Berujung Surga, Raja Yin Yue, Lu Tao, dan Chen Endao semuanya telah meninggal. Dan saya mendengar bahwa tempat mereka berikutnya adalah Pulau Wulin. Dan saya tidak tahu bagaimana keadaan Master Pulau Wulin saat ini. Pulau Wulin sangat dekat dengan kota Wangjing. Saya yakin yang berikutnya adalah Omi kota Wangjing. Yanlong tercengang. Orang-orang yang baru saja disebutkan Chang Sifu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik puncak dunia yang terkenal. Omi juga benar-benar. Apa yang kamu cari untuk Wan Fatian? Wan Fatian sudah mati. Hanya beberapa hari sejak saya melarikan diri. Saya khawatir segera Ibu Kaisar baru akan datang ke sini. Lebih baik saya pergi. Setelah mengatakan itu,
Lelaki tua berpakaian pucat itu runtuh dan terbang ke langit. Pada saat ini, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Simran, Liona, Samira, Qi Sueyun, dan yang lainnya juga terbang dengan panik. Apa yang terjadi? Nafsu berkelana bertanya. Seluruh tubuh Yanlong lamban dan berkata, sesuatu yang besar telah terjadi. Matriark baru pemerintahan malam gelap. Benar-benar kerasukan. Melakukan pembunuhan besar-besaran. Saat ini, sudah ada 6 atau 7 kematian puncak. Dan saya khawatir itu akan segera pergi ke kota Wangjing kita. Apa? Tiba-tiba, semua orang berteriak. Senior Changsir baru saja tiba. Dia ingin menemukan Omi untuk melihat apakah Omi bisa menghentikan iblis ini. Tapi sayangnya, Omi tidak ada di sini. Jadi senior Changsir juga pergi lebih dulu dengan panik. Takut iblis akan segera tiba di kota Wangjing kita. Saat itu, semua orang melihat senior Changsir jatuh dari udara. Yanlong mengerutkan kening. Senior Changsir, mengapa kamu masih di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa iblis akan segera tiba di kota Wangjing kita? Wajah Chang Sifu sangat malu saat ini. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa dia sangat tertekan. Pada saat ini, suara dingin datang dari udara. Sudah terlambat untuk pergi jika kamu mau. Aku bermaksud melarikan diri lebih awal kali terakhir. Kali ini, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Mendengar suara itu, semua orang tiba-tiba mendongak dan melihat ke langit. Bayangan hitam turun ke arah istana. Sepertinya itu terasa. Sebuah batu besar menekan umum. Baru saja senior Chang Sifu memang ingin pergi. Tetapi sudah terlambat. Demones Kekaisaran Malam Gelap yang baru telah tiba. Jadi Chang Sifu terpaksa turun. Wajahnya sangat jelek. Dia sangat menyesal. Datang untuk mencari beberapa Omi. Sangat bagus untuk bersembunyi. Fiu, Chang Sirt memecahkan napas dalam-dalam. Sekelompok orang yang berdiri di belakangnya sekarang berkeringat di hadapan tekanan setan. Termasuk Yanlong. Orang yang turun adalah wanita bertopeng hantu hitam yang telah selesai membunuh Master Pulau di Martial Island. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah Mu Qianji. Tapi, hari ini, dia bukan lagi orang yang sama dengan dia pada awalnya. Dia benar-benar kerasukan. Aura iblis di tubuhnya bergetar. Dia hanya memiliki keinginan yang tak ada habisnya untuk membunuh. Dan semakin kuat dia, semakin dia ingin membunuhnya. Mu Qianji berdiri di tanah aula istana. Matanya yang dingin dan tanpa ampun sepertinya membekukan semua ruangan di sekitarnya. Dan pedang yang dia pegang di tangannya berdengung setiap saat. Chang Sifu berseru dengan sedih. Iblis wanita, kenapa kamu harus pahit? Dia sepertinya merasa bahwa dia takut dia akan mati di sini hari ini. Dia telah melarikan diri sekali. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu untuk kedua kalinya. Apakah ini takdir? Ditakdirkan bahwa dia tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Mata Mu Qianji berkata tanpa emosi. Karena, yang lemah, tidak pantas untuk hidup. Yang lemah, semuanya akan mati di bawah pedangku. Mengatakan itu, pedang di tangan Mu Qianji bergetar hebat. Baru saat itulah Liu Yue, Wang Xing dan yang lainnya memfokuskan mata mereka pada pedangnya. Tiba-tiba, mereka semua menyadari bahwa itu adalah pedang bulan pemakaman. Bukan. Ah, dia, Mu Qianji, Su Meiqian dan yang lainnya tercengang. Demo dengan topeng hantu hitam dan kemarahan di sekujur tubuhnya ini. Secara mengejutkan, apakah Mu Qianji? Ini sudah sama dengan Mu Qianji asli. Dua orang yang sama sekali berbeda. Jika bukan karena pedang bulan pemakaman, mereka tidak akan pernah bisa melihat bayangan Mu Qianji. Lang Tianya segera berjalan keluar dan berteriak kepada Mu Qianji. Mu Qianji, berhenti, apakah kamu sudah melupakan dirimu sendiri? Kamu Mu Qianji, kamu adalah teman kami, hentikan. Kakak Tianya, cepat kembali, ini berbahaya. Beberapa orang di belakangnya berteriak panik. Namun, sudah terlambat. Mu Qianji bahkan tidak melihat Long Tianya. Lalat kecil semacam ini, tangannya hanya melayang ringan. Aliran udara hitam menghantam Long Tianya. Wah! Nafsu berkelana terbang menjauh. Lubang seukuran mangkuk muncul di dadanya. Matanya terbuka lebar. Kakak Tianya, beberapa orang panik dan berlari menuju ke arah mana Wanderlust telah terbang menjauh. Meninggalkan Mu Qianji dan senior Chang Sifu masih berdiri di tempat yang sama saling berhadapan. Begitu Mu Qianji menghunus pedangnya, dia berkata kepada Chang Sifu, orang lemah, jangan pantas untuk hidup. Jangan biarkan pedangku mengecewakanmu. Chang Sifu berteriak dalam kesedihan. Tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Jadi dia hanya membunuh. Aduh, detik berikutnya. Pedang Mu Qianji telah disarungkan. Sementara di sisi yang berlawanan, Chang Sifu mempertahankan sikap ofensifnya. Tidak bergerak.
Kemudian tubuh Chang Sifu bergemerincing ke tanah. Generasi pembangkit tenaga listrik puncak. Mati dalam sekejap mata. Tidak jauh dari situ. Teman-teman kecil Omi. Liu Yue. Wang Xing. Yang Yijian. Su Meiqian. Leona dan lainnya. Semua memandang dengan kaget pada pendahulunya Chang Sifu yang jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Long Tianya. Di sisi lain. Sudah mati. Adik Long Tianya memeluk Long Tianya dan menangis. Saudara. Kenapa kamu kehabisan begitu bodoh? Kenapa? Terisak. Dan di depan istana. Mu Qianji. Yang telah membunuh Chang Sifu. Tampaknya tidak merasakan apa-apa. Memandang istana dan berkata. Omi. Saya mendengar bahwa Anda adalah pembangkit tenaga listrik puncak terbaru yang sedang naik daun. Tidakkah Anda akan keluar dan menderita kematian? Namun, karena beberapa alasan, begitu dia mengucapkan kata-kata Omi, dia tiba-tiba merasakan sakit di dalam. Seolah-olah, tidak mungkin untuk mengatakan apa perasaan itu. Ah, Mu Qianji menjerit kesakitan. Lalu pedang di tangannya tiba-tiba bergetar. Lalu lebih banyak permusuhan melonjak di dalam dirinya. Dan seluruh tubuhnya tampak lebih kesal, ingin membunuh semua orang. Mata merah Mu Qianji melihat ke arah sekelompok orang tidak jauh. Sekumpulan orang tidak jauh dari sana adalah Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Yan Yu, Su Meiqian, Leona, Simran, Long Tianqin, dan lainnya. Pedang di tangan Mu Qianji nampaknya sangat ingin meminum darah mereka. Gemetar seperti kegembiraan. Dan sepertinya akan terbang ke arah mereka. Namun, tiba-tiba ada rasa sakit di hati Mu Qianji. Seolah-olah dia sedang mengendalikan dirinya sendiri. Tentu saja Mu Qianji mengenal mereka. Mereka adalah teman Omi. Tidak boleh dibunuh. Bukan karena dia kehilangan ingatannya. Hanya saja hatinya tidak lagi di bawah kendali hatinya. Dan dipenuhi oleh keinginan yang sangat mengerikan. Keinginan yang mengerikan itu adalah kehendak iblis. Selalu ingin membunuh. Aura pembunuh yang sangat kuat. Saya khawatir pikiran asli Mu Qianji hanya memberikan 1% dari seluruh keinginan. Tetapi pada saat ini, 1/100 dari keinginan aslinya berusaha mengendalikan dirinya untuk tidak membunuh mereka. Cepat pergi, Mu Qianji mendesis. Berjuang melawan dirinya sendiri. Aku khawatir dia akan ditutupi kembali oleh perintah iblis dalam beberapa menit. Ah, Mu Qianji menggelinding ke langit. Rambutnya marah dan tidak berangin. Dan dalam sepersekian detik, aura iblis hitam bergulir keluar. Namun, sekelompok teman Omi tidak langsung pergi. Long Tianqin masih kesakitan karena kehilangan saudaranya dan memeluknya dengan membayangkan. Sepertinya tidak peduli sama sekali bahwa Mu Qianji akan kehilangan kendali. Liu Yue, Wang Xing dan yang lainnya. Namun, memandang Mu Qianji dengan kebencian. Seolah-olah membencinya. Juga bukan sesuatu. Omi lah yang berusaha keras untuk membantu mendapatkan pedang pemakaman. Tetapi sekarang dia kembali untuk membunuh teman-teman Omi. Su Meiqian, Li Xuan-er, dan Leona, sepertinya masih berharap mereka bisa membujuk Mu Qianji untuk kembali. Pada saat ini, ketika mereka mendengar teriakan menyakitkan Mu Qianji tentang cepat dan pergi, mereka tiba-tiba berkata, Mu Qianji tidak kehilangan keinginannya. Dia memanggil kita untuk menarik dan pergi. Bisakah kamu mendengarkan? Simran berkata, tetapi kata-katanya, meskipun bermaksud baik, sangat amatir. Dan jika begitu mudah untuk kembali dari iblis, maka dengan keterampilan Mu Qianji dia masih akan dikendalikan oleh pikiran iblis. Hanya Yan Qiang, yang tampaknya sedikit lebih masuk akal, sibuk berkata, jangan bertele-tele. Kakak laki-laki Tianya sudah mati. Tidak ada gunanya bagi kita untuk bersedih dan menyesal di sini. Mari kita melarikan diri. Meskipun dia menyuruh kita pergi dengan cepat, dia jelas tidak akan dapat mengendalikan tindakannya. Mu Qianji juga teman kita. Dia kerasukan. Dia mungkin ada di sini dengan Omi. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkannya seperti ini. Setidaknya kita harus mencoba melihat apakah kita bisa kembali, kata Yang Yijian. Ah, Mu Qianji tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dan matanya, yang tiba-tiba menjadi hitam, seperti dua lubang hitam, dingin dan menakutkan. Pada saat ini, banyak penjaga dari dalam dan luar kota Wangjing mendengar suara itu dan pembongkaran. Orang apa? Para penjaga sama sekali tidak memahami masalah. Dan masih sangat sombong terhadap orang luar manapun, mengandalkan reputasi Omi sebagai orang nomor 1 di dunia. Begitu Mu Qianji berbalik, pikiran iblis di dalam dirinya sepertinya telah menemukan jalan keluar untuk amarahnya. Membunuh, Mu Qianji belati. Dan dalam sekejap mata, penjagaannya sudah mati. Ah, ratusan penjaga itu. Baru sekarang masalah gravitasi terjadi. Menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri ke segala arah. Namun,
di mana mereka bisa melarikan diri dari genggaman Mu Qianji. Jeritan naik dan turun satu demi satu. Pikiran iblis Mu Qianji tampaknya pulih seolah-olah mereka baru saja melawan dengan pikiran aslinya. Jadi saat ini mereka malah pulih. Dan pikiran iblis menjadi lebih intens dan membunuh. Tapi dalam napas, ratusan penjaga, semuanya berubah menjadi mayat yang berserakan di seluruh tanah. Pemandangan itu sangat berdarah dan mengejutkan. Seluruh istana dipenuhi dengan suara panik dari pengungsi yang panik. Mu Qianji setelah pikiran iblisnya pulih sepenuhnya, sepertinya membunuh saat terlihat. Dan kedua matanya yang seperti lubang hitam tidak memiliki emosi apapun. Kekuatannya saat ini, aku khawatir Omi juga lawan. Dan pedangnya hampir tak terbendung. Wah. Banyak pelayan dan pelayan istana yang melarikan diri dengan panik meninggal di bawah pedang bulan terkubur satu demi satu. Setiap kali pedang bulan pemakaman meminum darah, itu memancarkan getaran bersemangat. Yan Qiang melihat bahwa Mu Qianji telah benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan sangat cemas setelah membunuh orang-orang di istana. Cepat pergi. Apakah kamu benar-benar berniat mati di sini? Yan Qiang meraung. Namun, melihat Mu Qianji membantai orang yang tidak bersalah seperti ini, bagaimana Su Meiqian dan yang lainnya bisa menahannya? Tidak. Jika kita pergi, maka Mu Qianji pasti akan membantai seluruh istana. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi? Meskipun Mu Qianji kerasukan, aku punya perasaan bahwa dia seharusnya masih memiliki kesadaran diri. Kalau tidak, dia tidak akan mengendalikan dirinya untuk membunuh kita sekarang. Dan tidak akan berteriak agar kita pergi dengan cepat. Yang berarti dia masih memiliki kesadaran diri. Kita harus berhenti. Setidaknya kita memiliki secercah harapan untuk membangunnya. Jika kita melepaskan diri begitu saja, maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk bangun. Dan seluruh istana, atau bahkan seluruh kota Wangjing, akan dibantai bersih. Ya, saya setuju. Demi banyak nyawa yang tidak bersalah, kita harus mencoba menghentikannya. Selain itu, kota Wangjing adalah milik Omi dan juga milik kita. Kotanya ada di dalamnya, dan orang-orangnya sudah mati. Untuk sementara waktu, mereka yang lain tidak tahu bagaimana memilih apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, kutukan marah keluar. Bodoh. Pertanda, dengan kalian bisa membangunkannya. Jika kerasukan begitu mudah untuk dibangunkan, maka kamu tidak akan dirasuki. Sementara dia membunuh orang lain. Melarikan diri dari kota Wangjing. Tempat ini ditakdirkan untuk menjadi neraka di bumi. Orang yang berbicara adalah Yanlong. Senior Yanlong, kamu juga kesempurnaan agung alam persatuan. Kamu harus pergi dan menghentikan. Bahkan sedikit akan memberi orang-orang yang tidak bersalah. Itu sedikit lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Liona memohon. Yanlong mencibir. Ini benar-benar lelucon paling lucu di dunia. Memang, dia keluar untuk menghalangi orang-orang yang tidak bersalah. Itu bisa memberi mereka beberapa detik lagi untuk melarikan diri. Tetapi, ini adalah perdagangan dengan hidupnya. Apakah dia Yanlong yang hebat? Yanlong marah pada kata-kata Liona, dan bertanya, aku tidak sehebat itu. Aku sudah menasihatimu untuk membayangkan baik hati. Apakah kamu mengembalikan dirimu sendiri? Yanlong terbang menjauh, bahkan tidak peduli dengan putranya, Yan Ryu. Setidaknya mengumpulkan semuanya dan membawanya pergi bersamanya. Tetapi dia tidak melakukannya. Yanlong memang bukan orang hebat. Bencana besar, hidupnya sendiri adalah hal yang paling penting. Apa yang harus kita lakukan? Mu Qianji mendatangkan malapetaka di kota Wangjing dan kita, sebagai penguasa tempat ini, melarikan diri. Kita jelas memiliki kepastian untuk membangunnya. Tetapi kita tidak mencoba. Bagaimana kita bisa menanggungnya? Tidak masalah. Orang-orang hebat. Kematian juga kematian pada tempatnya. Jika kita juga melarikan diri seperti ini, lalu apa perbedaan antara kita dan Yanlong? Ayo pergi. Pergi dan hentikan Mu Qianji. Bahkan jika kita memiliki harapan 10.000%, kita harus mencoba. Jika tidak, seluruh kota Wangjing pasti akan mati kehabisan darah. Bahkan jika kita hidup, bagaimana kita bisa memiliki ketenangan pikiran? Pada akhirnya, kelompok rekan-rekan Omi ini benar-benar memilih jalan yang paling berbahaya. Menyebut mereka bodoh, atau menyebut mereka benar. Tetapi mereka setidaknya mencoba melakukannya demi kehidupan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di seluruh kota Wangjing. Bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka sendiri. Hanya dalam 5 atau 6 menit, seluruh istana kota Wangjing telah menjadi api penyucian manusia dengan tubuh di mana-mana. Berapa banyak orang di dalam dan di luar kota Wangjing yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri hanya dalam beberapa menit dari seseorang yang begitu kuat. Para pelayan istana dan sebagainya.
Kekuatan mereka hampir dapat diabaikan dibandingkan dengan Mu Qianji. Mu Qianji mengambil satu langkah dan membunuh 10 orang. Benar-benar direduksi menjadi iblis jurang. Dia berasal dari agama iblis. Dan awalnya adalah seorang penyihir di antara orang-orang Jianghu. Mungkin sudah ditakdirkan untuk mengambil jalan yang dia jalani hari ini. Awalnya, pikiran iblisnya tidak membunuh siapapun yang terlihat begitu kuat. Tetapi, beberapa menit yang lalu, hati aslinya menahan pikiran iblis. Mencegahnya membunuh teman-teman Omi. Yang menyebabkan, pikiran iblis di dalam dirinya langsung pulih. Sifat menakutkan dari pikiran iblis yang memantul. Tidak diragukan lagi. Jadi, pada saat ini, jika teman-teman Omi masih mendatanginya dan berusaha membangunnya, hasil akhirnya adalah pikiran alaminya akan sekali lagi melawan pikiran iblis. Dan kemudian pikiran iblis akan bangkit kembali. Dan semakin pikiran alaminya melawan, semakin buruk pikiran iblis akan bangkit kembali. Semakin buruk pikiran iblis akan bangkit kembali. Semakin dia akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Dan semakin dalam dia akan menjadi kerasukan. Sayangnya, teman-teman Omi tidak mengetahui hal ini. Mereka juga bertemu dengan iblis untuk pertama kalinya. Tidak berpengalaman. Mengira mereka masih bisa terbangun. Yang akhirnya menyebabkan tragedi ini. Tentu saja, mereka hanya berjuang untuk kehidupan kota Wangjing yang tidak bersalah. Benar atau salah, tidak lagi jelas. Saat ini, Omi, yang berada di tempat yang jauh, tidak menyadari peristiwa besar yang terjadi di dunia. Masalah ini, besar atau kecil, tidak diketahui sama sekali di beberapa warga sipil kelas bawah. Dan hanya di beberapa lingkaran seni bela diri tingkat tinggi beberapa orang diberitahu tentang hal itu. Tetapi hanya beberapa orang. Namun juga, berita itu tidak menyebar secepat itu untuk diketahui semua orang. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Jadi, Omi akan membutuhkan beberapa waktu untuk mengetahui hal ini. Dan selain itu, dia sedang dalam perjalanan ke Gunung Baiyue, yang merupakan tempat terpencil. Omi duduk di kapal terbang dan tidak berhenti sepanjang jalan. Akhirnya dia tiba di Gunung Hayat. Tetapi tidak mungkin untuk menemukan lokasi spesifiknya. Area Gunung Hayat. Butuh beberapa hari untuk melihat-lihat untuk benar-benar mengetahui lokasi pasti Gunung Hayat. Halo, Gunung 100 kesenangan Anda. Siapa orang terkuat? Omi bertanya pada pembangkit tenaga listrik alam bawaan. Gunung Baiyue tampaknya memiliki sangat sedikit praktisi seni bela diri. Dan sulit untuk menemukan yang bawaan. Jadi dia segera naik untuk bertanya. Aku hanya lewat. Maaf. Pihak lain melihat bahwa Omi adalah orang yang kuat dari alam persatuan dan tidak berani memperlambat. Kamu juga baru lewat. Beranikah aku bertanya apa yang kamu lakukan di sini? Omi bertanya. Karena Omi merasakan bau yang sangat kuat, membunuh, dan berdarah dari orang alam bawaan ini. Singkatnya, orang ini pasti telah membunuh beberapa orang. Namun, setelah membunuh beberapa orang tidak selalu berarti bahwa dia adalah orang jahat. Mungkin musuh. Omi juga telah membunuh beberapa orang. Dan sebelumnya telah sepanjang banyak anggota kuat dari keluarga Huo. Meminta beberapa informasi. Menanyakan informasi apa? Omi bertanya. Mungkinkah orang ini juga ada di sini untuk menemukan Wan Fatian? Alam bawaan itu tidak berani mengendur dan menjawab dengan hormat. Sejujurnya, saya di sini untuk mencari 10.000 Fatian. Omi dan Xiao Meng sama-sama mengerutkan keningnya. Sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa Gunung 100 Kegembiraan adalah rumah Wan Fatian. Mengapa mereka datang ke sini dan bertemu dengan orang lain yang mencarinya? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu datang ke sini untuk mencari Wan Fatian? Mungkinkah kamu juga tahu bahwa kampung halaman Wan Fatian ada di sini? Kembali ke senior. Setengah tahun yang lalu, tuanku mengirim banyak orang untuk memata-matai Wan Fatian. Dan hanya setelah mengintip aku mengetahui bahwa 20 tahun yang lalu, seseorang melihat Wan Fatian di sekitar sini. Jadi aku datang ke sini untuk mencoba memesanku. Aku tidak tahu tentang halaman ini adalah kampung Wan Fatian. Xiao Meng bertanya. Beranikah aku bertanya siapa tuanmu? Oh, tuanku. Dia hanya orang kecil. Kata orang alam bawaan itu. Omi tidak mengejar akar permasalahan. Di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang ingin menemukan 10.000 Fatian. Dan itu karena semua orang tidak dapat ditemukan sehingga keberadaan 10.000 Fatian adalah sebuah misteri. Omi berkata, kalau begitu, mari kita temukan bersama. Maaf, tapi senior lebih suka melakukannya dengan caraku sendiri. Pihak lain menolak permintaan Omi. Kalau begitu terserah kamu. Senior sedang cuti. Pria itu pergi dan berkata, saudaraku Omi, pria ini memiliki bau darah yang kuat. Jadi kurasa dia belum membunuh banyak orang. Yah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita mengambil nyawanya karena ini? Selain itu,
Saya telah membunuh banyak orang dan telah menggunakan teknik jahat seperti hukum besar penghisap dewa. Saya mungkin tidak lebih baik darinya, kata Omi memabukkan. Kakak Omi, kenapa kamu begitu bertanya-tanya? Xiao Meng bertanya. Entah kenapa. Aku selalu merasa hatiku tiba-tiba pengap. Seperti sesuatu yang buruk sedang terjadi. Apakah itu udara di sini? Memang ada sesuatu tentang udara di sini yang tidak berbau terlalu menyenangkan. Kakak Omi, jangan terlalu banyak berpikir. Tujuan perjalanan kita ke sini adalah untuk mencari Wan Fatian. Ayo cepat dan memikirkan cara untuk mengetahui apakah Wan Fatian benar-benar ada di sini. Kita harus pulang setelah dipasang. Sudah sebulan 10 hari sejak kita keluar. Itu masih jauh. Dan aku khawatir itu akan menjadi 2 bulan sebelum kita bisa kembali. Omi mengangguk. Meskipun hatinya pengap, dia tidak terlalu bersikukuh. Lagi pula, dia sudah menjadi manusia terkuat di dunia. Tidak mungkin ada orang yang masih mengancamnya di dunia ini. Di mana saja, ada ular tanah. Dan tempat ini pasti tidak kecuali. Mari kita bertanya-tanya dan melihat siapa ular tanah di tempat ini. Atau mana keluarga terkuat. Mungkin kita bisa mengetahui apakah Wan Fatian ada di sini. Bagus. Setelah beberapa kali, Omi akhirnya tahu bahwa Gunung 100 Kegembiraan ini memiliki suku paling kuat bernama Mukyong, yang hampir menjadi kaisar bumi di sini. Gunung Banyu tidak mengacu pada gunung. Itu adalah sebuah tempat. Ribuan kilometer dari pegunungan itu milik Gunung Banyu. Jadi akan sulit untuk mengetahui apakah Wan Fatian benar-benar ada di sini. Atau untuk menemukan suku tempat Wan Fatian berada saat itu. Karena ada ribuan suku di sini. Ayo pergi. Kita akan pergi ke suku Mujung sekarang. Omi dan Xiao Meng segera pergi ke suku Mukyong di Gunung Baiyue. Suku Mukyong memang suku yang sangat kuat. Beberapa punggung lembah dipenuhi dengan rumah-rumah suku ini. Dan populasinya lebih dari 300.000. Tentu saja, untuk menjadi suku terkuat tidak didasarkan pada populasi, tetapi pada orang-orang terkuat. Suku Mukyong ini, orang terkuat yang terdengar melebihi alam persatuan. Omi mendarat dari langit di atas suku Mukyong. Siapa pengunjungnya? Seorang pria lemah yang tidak tahu kedalaman situasi menggali dan bertanya. Omi berkata, panggil pemimpin klanmu. Pada saat itu, seorang pria kuat dari alam persatuan terbang keluar. Senior melihat senior, kamu adalah pemimpin klan suku Mukyong. Ya, beranikah saya bertanya apa yang diinginkan senior dari saya? Kepala suku Mukyong bertanya. Tetapi dia sepertinya telah menebaknya. Lagi pula, ada banyak orang yang mencari Wan Fatian selama bertahun-tahun. Saya bertanya kepada Anda, apakah senior 10.000 Fatian tahu? Ketika aku masih muda, ku dengar dia adalah orang terkuat di dunia. Kata Patriark Mukyong itu. Jadi, kamu tidak tahu apa-apa tentang 10.000 nasib. Iya, haha. Kepala Mukyong. Saya khawatir Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Senior, junior tidak mengerti maksudmu. Jangan menyembunyikannya. Aku sudah tahu bahwa kampung halaman Wan Fatian ada di Gunung 100 Kegembiraan. Dia lahir di salah satu suku Gunung 100 Kegembiraan. Kamu, sebagai kepala suku Gunung 100 Kegembiraan, tidak mungkin kamu tidak tahu tentang Wan Fatian. Jadi kamu menipuku. Senior, junior benar-benar tidak tahu. Selain itu, dikatakan bahwa kampung halaman Wan Fatian ada di sini. Ini hanyalah kepalsuan. Masih berdebat, Omi bercampur. Mengenai kampung halaman Wan Fatian yang ada di sini, Omi sangat yakin itu tidak salah. Karena itu adalah informasi yang diperoleh dari catatan dari 100 tahun yang lalu, ketika Wan Fatian masih remaja. Namun, mengapa kepala suku ini ingin menyembunyikannya? Semakin Anda bersembunyi dan menipu, maka semakin berarti tebakan Omi benar. Wan Fatian pasti ada di sini. Omi berkata, Patriark Mukyong, Wan Fatian pasti ada di sini. Dan jika aku tidak salah, pasti Wan Fatian tidak ingin ada yang mengganggunya lagi. Kepala klan Mukyong berkata, jika senior tahu, mengapa repot-repot mengganggu? Ini benar-benar ada di sini. Ujar Omi. Senior sangat yakin bahwa kampung halaman Wan Fatian ada di sini sehingga saya tidak bisa lagi bersembunyinya. Memang, senior Wan Fatian, memang, ada di Gunung Hayat. Dan hanya ada beberapa orang yang mengetahuinya. Saya tidak akan mengatakan di mana dia berada. Jadi silakan kembali, senior. Saya datang khusus untuk mengunjunginya. Karena dia ada di sini. Saya tidak akan pergi begitu saja. Saya harus bertemu dengannya. Sejujurnya, saya Omi yang dianggap sebagai orang terkuat dari generasi baru di dunia saat ini. Saya hanya ingin bertemu dengan Wan Fatian. Kata Omi tegas. Saya tinggal jauh di Gunung Hayat dan tidak peduli dengan dunia luar. Saya tidak akan memberitahu Anda di mana Wan Fatian tinggal. Selain itu,
Selama bertahun-tahun, tidak kurang dari 10 orang yang telah menemukan jalan mereka ke sini berdasarkan jejak laba-laba. Dan saya tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Kepala klan Mukyong juga menegaskan. Xiao Meng berkata, orang-orang yang dapat menemukan tempat ini berdasarkan jejak laba-laba sebelumnya. Mereka tidak yakin bahwa mereka pasti ada di sini. Tetapi kami yakin bahwa Wan Fatian ada di sini. Semuanya, bukan? Tidak, senior Wan Fatian telah menjelaskan bahwa dia telah mengabaikan kebenaran dan hanya ingin tinggal di sini dengan damai dan pensiun. Selain itu, tanggal kekalahannya hanya beberapa tahun lagi. Jadi mengapa dia harus terlibat dalam urusan dunia? Silakan kembali. Saya mohon kalian berdua senior. Xiao Meng tanpa daya menatap Omi. Omi berkata, apakah mungkin berada di dunia tetapi tidak ingin peduli dengan dunia? Saya telah datang jauh-jauh untuk menemukan di sini. Saya hanya ingin melihatnya. Saya tidak akan mengatakan bahwa dia bersembunyi di sini. Itu tidak akan mengganggunya dengan cara apapun. Saya masih berharap untuk menyampaikan pesan itu. Maaf, Omi sedikit tidak sabar. Omi sendiri tidak tahu mengapa dia tidak sabar. Mungkin itu karena dia terus merasa panik di dalam hatinya. Seolah-olah sesuatu telah terjadi. Jadi itu mempengaruhi suasana hatinya. Jika itu tidak berlalu, maka jangan salahkan saya karena tidak sabar. Bahkan jika saya terpaksa, saya akan memaksa keluar surga 10.000 cara. Saya dapat menemukan jalan saya ke sini. Ini adalah kehendak Tuhan. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari telinga Omi. Adik laki-laki ini, apakah benar-benar layak bagimu untuk marah demi suamiku? Omi melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Wan Fatian. Dia hanya mendengar suaranya. Dan sepertinya itu datang dari segala arah. Tidak tahu dari mana asalnya. Omi berkata, saya yakin yang mulia adalah senior Wan Fatian. Memungkinkan Anda keluar dan berdiskusi dengannya. Oh, aku sudah lama mengabaikan dunia selama beberapa dekade. Adik kecil ini, silakan kembali. Meng kecil melihat sekeliling. Tidak tahu sama sekali dari mana suara itu berasal. Meng kecil sibuk berkata, Saudara Omi, saya tidak dapat mendengar dari mana suara itu berasal. Omi segera memejamkan mata dan merasakannya dengan hati-hati. Meskipun skill Wan Fatian sangat tinggi, Omi lumayan. Omi pasti bisa mendengar di lokasi mana dia berada. Senior Wan Fatian, kamu adalah sosok yang sudah lama terkenal di dunia ini. Dan senior hanya ingin memberi penghormatan. Anda telah memberikan penghormatan. Ada orang-orang berbakat di dunia. Dunia ini telah diserahkan kepada Anda kaum muda. Melakukan dunia ini dengan baik dan menjaga kedamaian dunia ini. Itu semua tergantung pada Anda anak muda. Silakan kembali. Adik kecil. Suara Wan Fatian telah terdengar ke segala arah. Omi berkata, Senior Wan Fatian, apakah kamu takut melawanku dan kalah dariku? Masih takut pada sesuatu? Hahaha. Adik kecil, apa yang harus ditakuti untuk seseorang yang hari besarnya akan segera tiba? Jadi bagaimana jika aku kalah? Jadi bagaimana jika aku menang? Jadi bagaimana jika aku kalah? Baiklah, senior 10.000 Phantom Heaven. Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar tidak mau keluar dan bertemu? Tak terlihat, Omi berkata. Kalau begitu, senior, kamu seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak memberi wajah. Kekuatan transmisi suaramu tidak lebih dari itu. Kamu saat ini berada di arah ini. Di bawah pohon beringin besar di gunung itu di lama. Bisa kamu benar? Omi mengarahkan tangan ke arah tertentu. Ah, di tengah-tengah. Di bawah pohon beringin besar itu. Wajah seorang lelaki tua pucat berubah. Dan pada saat yang sama, memang merasa sedikit malu. Agak sok. Tapi akibatnya, orang-orang sudah tahu di sudut mana kamu berada. Tidak heran Omi berkata. Jangan salahkan dia karena tidak memberi muka. Nah, ditemukan oleh Omi. Itu memang agak melirik. Hahaha. Hahaha. Wan Fatian tertawa keras dan berkata, adik laki-laki ini, kamu benar-benar dapat mengetahui di mana aku berada. Yah, di dunia ini, tidak ada yang pernah bisa menemukanku dengan suara. Aku hanya mengagumimu. Maaf senior. Bukannya aku tidak memberi wajah. Kamulah yang tidak keluar. Sebenarnya, aku sudah mendengar ke arah mana kamu berada. Itu hanya untuk memberi wajah yang tidak aku katakan secara langsung. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.